Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara, kita bisa bertemu kembali. Tuhan Yesus baik. Mari kita mau datang kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau satukan hati kita. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Sungguh kasih-Mu, anugerah-Mu melimpah dalam hidup kami. Dan kami merasakan selalu kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Pagi hari ini kami mau datang bersehati mencari Tuhan, memuji menyembah Engkau, menaikkan pujian penyembahan kami, ucapan syukur kami kehadapan-Mu ya Tuhan. Karena Engkau Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segalanya, yang layak terima segala pujian dan hormat dan kemuliaan. Tuhan, mari datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini, di hati kami seperti di surga. Kami mau bersukacita di hadapan-Mu pada pagi hari ini ya Bapa. Kami akan mulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang siap memuji Tuhan katakan amin, haleluya. Saudara, meskipun rintangan menghadang segala langkah kita, mari kita tetap mau percaya kepada Tuhan. Kita mau katakan bahwa Kaulah kuatku, Kaulah kebanggaan di dalam kehidupanku. Haleluya. Rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Yesus Tuhanku, tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Amin Tuhan. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah, takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu. Yesus Tuhanku, tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Haleluya. Hanya Engkau satu-satunya harapan kami Tuhan. Kau sumber pengharapan, kekuatan dalam hidup kami. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu
Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Amin. Haleluya. Mari semua katakan, Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Haleluya. Kita beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Kau sungguh baik, sangat baik bagi kami Tuhan. Kami mau sembah Engkau selama-lamanya dalam hidup kami. Sebab hanya Tuhan yang layak terima segala pujian, kemuliaan, dan hormat sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Segenap jiwa kami, kekuatan kami, kami sembah Engkau. Mari kita mau katakan bersama-sama. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian.
Mari semua kita katakan, selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Sungguh segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Yesus Tuhan, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segalanya. Kami agungkan, kami tinggikan, kami muliakan Engkau Tuhan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, kami boleh bersyukur atas segala kebaikan-Mu kepada kami. Engkau telah memimpi ibadah kami, pujian penyembahan kami. Kami percaya bahwa kuasa-Mu hadir di tengah-tengah kami. Lebih dari situ Tuhan, sebentar lagi kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Engkau berfirman kepada kami, supaya kami boleh membuka hati pikiran kami, dan apa yang kami dengar pada hari ini boleh mengubah hidup kami, pola pikir kami, dan apapun yang kami lakukan, kami percaya Tuhan lewat kebenaran firman-Mu membangkitkan iman kami, semangat kami. Kami percaya Kau pakai hamba-Mu jadi saluran berkat-Mu pada hari ini, dan nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Bajak setiap hati kami menjadi tanah yang subur, yang siap ditaburi oleh benih firman-Mu. Di dalam satu nama, Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam saudaraku dimanapun berada saat ini.
baik kita yang online, offline. Kita percaya bahwa Tuhan selalu menjaga, melindungi kita. Kita tahu bahwa Tuhan kita Tuhan yang mengerti dan peduli dalam setiap perkara apapun yang kita lakukan. Dia tidak pernah meninggalkan saudara dan saya dalam setiap kelemahan, kekurangan kita. Dia selalu hadir. Dan kita percaya bahwa Tuhan memberikan yang terbaik bagi kita. Tuhan memberkati kita semua. Nah, tema kita pada bulan ini berbicara mengenai misi. Ya, pada awal bulan telah kita mendengarkan juga mengenai misi. Dan minggu yang lalu Bapak Gembala kita membahas mengenai hati misi. Ya, saya percaya saudara membuka hati dan pikiran supaya kita boleh mengerti dan memahami setiap kebenaran firman Tuhan. Ya, dan pada hari ini saya mau bahas mengenai hidup kita adalah misi. Hidup kita adalah misi. Kenapa saudaraku? Ya, sebelum kita menerima Tuhan dalam kehidupan kita, saudaraku, menjadikan Dia Tuhan dan Raja dalam kehidupan kita, terlebih dahulu kita diselamatkan, saudaraku. Ya, kita diselamatkan melalui misi. Ya, tanpa misi mungkin kita tidak selamat, saudaraku. Karena kita membutuhkan orang lain. Kita membutuhkan pertolongan. Kita tidak bisa hidup sendiri. Kita tidak bisa selamat sendiri. Kalau kita masuk di dalam lumpur, saudaraku, tanpa pertolongan orang lain, kita tidak bisa keluar. Oleh karena itu kita membutuhkan orang lain, saudaraku. Ya, itu namanya misi, saudaraku. Nah, kita baca di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 11 sampai 21. Ya. Sekali lagi 2 Korintus pasal 5 ayat 11 sampai 21. Demikian kebenaran firman Tuhan, saya bacakan. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah, hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Itu kata Rasul Paulus, saudaraku. Ayat ke-12. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu. Tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batinia. Ayat yang ke-13. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Ke-14. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka hidup. Tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah bangkit untuk mereka. Ke-16. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ayat 18. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya,
dan yang telah mempercayakan pelayanan perdamaian itu kepada kami. Kata Rasul Paulus, saudaraku, 19, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita perdamaian itu kepada kami. Jadi kami ini utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Ayat 21. Dia yang telah mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Demikian kebenaran firman Tuhan, saudaraku. Saya percaya kebenaran ini memerdekakan setiap kehidupan kita. Nah, kenapa saudaraku dikatakan bahwa hidup kita adalah misi? Ya, kita perlu ketahui bahwa hidup pelayanan itu merupakan rancangan Tuhan sejak Dia menciptakan manusia, saudaraku. Dia menjadikan manusia agar manusia bisa memberikan sesuatu yang memberikan suatu kontribusi lewat hidupnya. Bukan sekedar menggunakan, apalagi menghabiskan sumber daya di bumi. Saudaraku, inilah yang disebut dengan misi, saudaraku. Itu kerinduan Tuhan, rancangan Tuhan. Isi hati Tuhan itu adalah misi. Jadi kita diciptakan untuk sebuah misi. Ya. Kita diciptakan untuk sebuah misi. Kata misi berasal dari bahasa Latin yang artinya diutus. Saudaraku, menjadi seorang Kristen berarti diutus ke dunia sebagai wakil Tuhan Yesus. Ya, luar biasa, saudaraku. Menjadi seorang Kristen berarti diutus ke dunia sebagai wakil Tuhan Yesus. Seperti yang Yesus katakan, saudaraku. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Di dalam Yohanes 20 ayat 21b, saudaraku, dikatakan, ya, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Itu misi, saudaraku. Itu kerinduan hati Tuhan. Itu keinginan hati Tuhan di dalam Yohanes 20 ayat 21b, saudaraku. Ya. Dan Tuhan Yesus sendiri telah memberikan teladan, saudaraku. Datang ke dunia untuk melayani. Dan memberikan hidupnya. Luar biasa, saudaraku. Dia menjadi teladan. Datang ke dunia untuk melayani dan memberikan hidupnya. Saudaraku, itu luar biasa. Yesus dengan jelas memahami misi kehidupannya di dunia ini, saudaraku. Yesus dengan jelas memahami misi kehidupannya di dunia ini. Tidak main-main, saudaraku. Ya, kalau kita baca, saudara, kita lihat, saudaraku, pada usia 12 tahun, dia mengatakan bahwa dia harus mengerjakan urusan bapaknya. Ya, bayangkan, saudaraku, pada usia 12 tahun, dia mengatakan bahwa dia harus mengerjakan urusan bapaknya. Di dalam Lukas pasal 2 ayat 49. Apa yang dikatakan, saudaraku? Jawabnya kepada mereka, mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku? Wow, luar biasa, saudaraku. Dia penuh kerinduan, saudaraku. Ya. Dia berada di rumah Bapaknya untuk melayani. Ya. Urusan Bapaknya, untuk melakukan urusan Bapaknya, mengerjakan urusan Bapaknya, saudaraku. Ya. Nah, saudaraku, dan pada usianya 21 tahun kemudian, saudaraku, sementara menjelang ajal di atas kayu salib, dia berkata apa, saudaraku? Sudah selesai. Luar biasa. Ya. Yohanes pasal 19 ayat 30
berkata begini saudaraku. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Itu luar biasa saudaraku. Ya. Jadi misi yang Yesus jalankan ketika ada di dunia saudaraku, sekarang menjadi misi kita karena kita merupakan tubuh Kristus saudaraku. Ya. Perhatikan baik. Misi yang Yesus jalankan ketika ada di dunia sekarang menjadi misi kita karena kita merupakan tubuh Kristus. Apa yang dia lakukan dengan tubuh fisiknya harus kita lanjutkan sebagai tubuh rohaninya saudaraku. Ya. Tubuh rohaninya siapa? Tubuh rohaninya adalah gereja. Ya. Gereja tanpa misi tidak ada saudaraku. Gereja ada karena misi. Gereja ada karena ada penjangkauan. Gereja ada karena mengasihi orang lain, saudaraku. Itu misi. Jadi apakah misi itu? Misi itu adalah menuntun orang-orang kepada Allah. Wow. Misi itu adalah menuntun orang-orang kepada Allah. Orang yang belum mengenal Yesus, orang yang mendengar kabar baik saudaraku, kita menuntun mereka. Kita kasih tahu saudaraku. Kita beritakan Injil saudaraku. Kita kabarkan kabar baik. Ya. Apa kabar baiknya saudaraku? Yang kita sampaikan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan, yang belum mengenal Yesus, apa kabar baiknya? Supaya mereka bisa diselamatkan. Apa saudaraku kabar baiknya? Pasti kalau ada kabar baik, pasti ada kabar buruknya. Jangan lihat kabar buruknya saudaraku. Lihat kabar baiknya. Apa kabar baiknya? Yesus mati di atas kayu salib. Pada hari ketiga, Yesus mati di atas kayu salib, dikuburkan. Pada hari ketiga, bangkit naik ke surga saudaraku. Itu kabar baiknya. Karena dia Allah yang luar biasa. Dia Allah yang dahsyat saudaraku. Tapi kalau kabar buruknya saudara, penderitaan yang dialami, dia bisa memikul salibnya saudaraku. Lewat misi saudaraku, harus kita bisa memikul salib kita juga saudaraku. Harus bisa kita memikul salib. Apapun yang kita hadapi, apapun yang tantangan yang ada di depan kita, kami percaya, kita percaya bahwa Tuhan pasti memberikan jalan keluar. Pasti Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan kepada kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri. Jangan takut saudaraku. Ya. Misi itu adalah menuntun orang-orang kepada Allah. Ya, Alkitab berkata, melalui Kristus Allah membuat kita berbaik kepada Allah. Ya. Alkitab berkata, melalui Kristus Allah membuat kita berbaik kembali dengan Dia, saudaraku. Ya. Lalu menugaskan kita saudara supaya orang lain memungkinkan berbaik juga dengan Allah. Di 2 Korintus pasal 5 ayat 18 sudah kita baca tadi saudaraku. Ya. Bagaimana tadi? 2 Korintus 5 ayat 18, ya. Dia berkata apa saudaraku? Ya. Dan semuanya ini dari Allah katanya. Semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Ya. Dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Itu luar biasa saudaraku.
Jadi Allah menebus manusia dari iblis, saudaraku. Itu isi hatinya Tuhan, saudaraku. Allah ingin menebus manusia itu dari iblis. Ya. Dan mendamaikan mereka dengan dirinya supaya kita bisa memenuhi 5 tujuan, saudaraku. Yang untuknya Dia menciptakan kita, saudaraku. Allah ingin menebus manusia dari iblis, saudaraku, dari neraka, dari dosa, dari pelanggaran, dari kesalahan yang mereka lakukan. Itulah kerinduan hati itu, makanya ada misi. Supaya iblis jangan berkuasa pada diri mereka. Supaya iblis jangan berkuasa dalam kehidupan mereka. Mereka boleh diselamatkan, mereka boleh mendengarkan Injil, mendengarkan kabar baik daripada Tuhan kita. Itu kerinduan hati Tuhan, saudaraku. Dan ada 5 tujuan, saudaraku. Ya, kita diciptakan. Tuhan menciptakan kita, saudaraku. Ya, yang pertama, mengasihi Dia. Kita harus mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, saudaraku. Ya. Lewat mengasihi Dia, maka kita punya kerinduan untuk melihat orang lain juga, saudaraku, supaya boleh mengasihi Tuhan. Dan yang lebih lagi, saudaraku, ya, menjadi anggota keluarganya. Wow, dahsyat. Setelah kita diselamatkan, saudaraku, kita menjadi anggota keluarganya Tuhan. Tidak gampang, saudaraku, menjadi anggota keluarga. Ya, kalau saya menjadi anggota keluarga orang Cina, saudaraku, tidak mungkin. Ya. Pasti melihat kriterianya, saudaraku. Kulitnya putih, matanya sipit. Ya, kalau mata saya blok, saudaraku, nggak bisa, nggak mungkin. Tapi Tuhan Yesus, saudaraku, menjadikan kita anggota keluarganya, saudaraku. Luar biasa. Kita ada di kartu keluarganya. Wow, dahsyat, saudaraku. Kalau kita menjadi anggota keluarganya, saudaraku, dan kita tidak perlu takut, saudaraku. Kenapa, saudaraku? Dia yang bertanggung jawab atas diri kita. Dia yang bertanggung jawab atas hidup kita. Makanya Dia mengutus kita, saudaraku. Tidak perlu takut, saudaraku. Ya, tidak perlu bimbang. Kalau kita sudah menjadi anggota keluarganya, Dia bertanggung jawab, saudaraku. Hidupnya sudah berikan buat kita. Nyawanya Dia sudah berikan buat kita. Ada jaminan. Ya. Dan yang ketiga, saudaraku, menjadi serupa dengan Dia. Wow. Bagaimana kita bisa serupa dengan Dia, saudaraku, dengan Bapa kita? Tidak mungkin, saudaraku, kalau saya orang Nias, ya, dengan orang Ambon, saudaraku, jauh sekali. Ya, tidak serupa. Serupa tapi tak sama, saudaraku. Tapi itulah yang Dia mau, menjadi serupa dengan Dia. Serupa gambarannya, saudaraku. Wow, dahsyat. Dan yang Dia mau lagi, saudaraku, apa? Melayani Dia. Bagaimana kita harus melayani Dia, saudaraku? Kita memberikan hati kita. Kita memberikan kekuatan kita. Kita memberikan kemampuan kita untuk Dia, saudaraku. Supaya kita jangan sia-sia hidup di dunia ini, saudaraku. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, saudaraku. Dan yang kelima, saudaraku, dan memberitahu kepada orang lain tentang Dia, saudaraku. Nah, ini misi, saudaraku. Ini misi. Memberitahu orang lain tentang Dia. Ya. Bagaimana kita bisa memberitahu orang lain tentang Dia, saudaraku, kalau kita belum diselamatkan?
Tapi kalau kita sudah diselamatkan, kita sudah menerima kasih-Nya, kita sudah menerima anugerahnya, saudaraku, kita bisa bagikan kepada orang lain. Oh, dulu saya loh, saya orang berdosa. Ya. Saya dulu banyak dosanya, saudaraku. Ya. Tapi ketika saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya diampuni. Saya punya pengharapan. Yang dulunya saya tidak punya pengharapan, sekarang saya ada harapan. Saya punya pengharapan sekarang. Saya punya pengharapan sekarang. Kalau saya dulu penakut, sekarang menjadi pemberani. Karena ada Tuhan di dalam kehidupan kita, saudaraku. Ya. Karena kita adalah pembawa berita tentang kasih dan tujuan Allah bagi dunia, saudaraku. Ya. Jadi tugas misi ini bukanlah, saudaraku, pilihan, saudaraku. Tugas misi ini bukanlah pilihan, himbauan atau saran. Tetapi apa, saudaraku? Ya. Tapi ini adalah amanat agung. Ya, amanat agung, saudaraku. Apabila kita mengabaikannya, saudaraku, berarti kita tidak taat kepada Tuhan. Itu saja, saudaraku. Ya. Kalau kita mengabaikannya, berarti kita tidak taat kepada Tuhan, saudaraku. Ya. Yang memberikan hidupnya buat kita, yang memberikan nyawanya buat kita, saudaraku. Ya, dikatakan di dalam Matius pasal 28 ayat 19 dan 20, saudaraku. Dan Markus pasal 16 ayat 15, saudaraku. Kita baca dulu pada Matius 28 ayat 19 sampai 20. Demikian kebenaran firman Tuhan. Ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Luar biasa, saudaraku. Pada ayat ke-20, saudaraku. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Wow. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Wow. Berarti Tuhan tidak main-main, saudaraku. Ya. Tuhan tidak pernah main-main. Tuhan menjamin kehidupan kita. Tuhan menjamin keselamatan kita, saudaraku. Ya. Karena Dia menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sampai akhir hidup kita, saudaraku. Selama kita ada di dunia ini, Tuhan bertanggung jawab. Tuhan menyertai, Tuhan melindungi, Tuhan menjaga kita. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kemampuan kepada kita, saudaraku. Dan pada Markus pasal 16 ayat 15 dikatakan begini. Lalu Dia berkata kepada mereka, ya, pergilah ke seluruh dunia. Wow. Kita disuruh pergi ke seluruh dunia, saudaraku. Apa yang kita lakukan? Berintahkanlah Injil kepada segala makhluk. Ya. Kita disuruh pergi ke seluruh dunia untuk memberitakan Injil, untuk memberitakan kabar baik, supaya nama Tuhan Yesus dikenal. Supaya dunia tahu bahwa Yesus adalah Raja di atas segala raja. Dia adalah Tuhan yang ajaib, yang memberikan keselamatan buat saudara dan saya. Apapun kelemahan kita, saudaraku, pasti Tuhan mampukan memberikan kekuatan, mengubah. Ya, Tuhan tidak pernah main-main. Tuhan tidak pernah berutang, saudaraku, buat kita.
Ya. Jika kita merupakan anggota keluarga Allah, saudaraku. Perhatikan baik, saudaraku. Jika kita merupakan anggota keluarga Allah, misi merupakan kewajiban bagi kita semua yang percaya kepada Tuhan. Sekali lagi saya katakan, saudaraku, jika kita merupakan anggota keluarga Allah, misi merupakan kewajiban bagi kita semua yang percaya kepada Tuhan. Kenapa? Saudaraku, kenapa? Karena saudaraku, Yeskiel pasal 3 ayat 18 berkata begini. Ya, karena Yeskiel pasal 3 ayat 18. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, saudaraku, engkau pasti dihukum mati. Dan engkau tidak memperingatkan dia untuk tidak berkata. Dan engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-apa. Untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat. Supaya ia tetap hidup. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Wow. Kejam ya. Tetapi itu yang harus kita lakukan, saudaraku. Sekali lagi saya bacakan, saudaraku, Yeskiel pasal 3 ayat 18. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati. Dan engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata-kata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat. Supaya ia tetap hidup. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Ingat, saudaraku. Ya. Kalau berita Injil, kalau kabar baik didengar oleh orang-orang yang jahat, saudaraku. Orang-orang yang belum mengenal Tuhan, maka tanggung jawab siapa, saudaraku? Tanggung jawab kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kata Tuhan menuntut, saudaraku, pertanggungan jawab. Pertanggungjawabkan, saudaraku. Ya. Makanya harus kita lakukan ini, saudaraku. Itulah kerinduan hati Tuhan, saudaraku. Nah, saudaraku, jadi misi merupakan hak istimewa, saudaraku. Ya. Misi merupakan hak istimewa. Kenapa? Sekalipun merupakan tanggung jawab yang besar dipakai oleh Allah, saudaraku, juga merupakan kehormatan yang luar biasa, saudaraku. Ya. Paulus berkata begini, saudaraku. Allah telah memberikan kehormatan kepada kami untuk mengajak semua orang supaya menerima anugerahnya dan diperdamaikan dengan Dia, saudaraku. Wow, dengan Tuhan. Luar biasa, saudaraku. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 18. Tadi sudah kita bacakan, saudaraku. Misi meliputi 2 hak istimewa, saudaraku. Misi itu meliputi 2 hak istimewa, saudaraku. Bekerja sama dengan Allah dan mewakili Dia, saudaraku. Wow, luar biasa. Jadi kita menjadi rekan Allah dalam membangun kerajaannya, saudaraku. Kita menjadi rekannya. Ya, dikatakan Rasul Paulus. Jadi Yesus telah menjamin keselamatan kita, saudara. Jangan takut. Ya, memberitakan kabar baik, memberitakan Injil dimanapun kita berada, saudaraku. Yesus telah menjamin keselamatan kita. Ya, Dia sudah memasukkan kita di dalam keluarganya. Dan Dia memberikan kita rohnya, saudaraku. Wow. Wah, roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Roh yang Tuhan berikan itu lebih besar, makanya jangan takut. Ya. Dia memberikan rohnya buat kita, saudaraku. Dan selanjutnya menjadikan kita alatnya di dunia ini, saudaraku. Ya.
hak istimewa yang luar biasa, saudaraku, di dalam seperti di 2 Korintus pasal 5 ayat 20. Saudaraku, 2 Korintus 5 ayat 20, saudaraku, apa dikatakan? Ya. Dikatakan begini, saudaraku. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, kata Rasul Paulus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perataan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu. Wow. Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Itu kata-kata profetik, saudaraku. Ya, berikanlah dirimu didamaikan dengan Allah. Jangan kamu hidup di dalam dosa. Jangan kamu hidup di dalam pelanggaran. Ya. Berikanlah dirimu didamaikan dengan Allah. Ya. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan saudara dan saya, saudaraku. Memberitahu orang lain bagaimana mereka memiliki hidup yang kekal merupakan hal terbesar yang bisa kita kerjakan bagi mereka, saudaraku. Contohnya apa? Menolong orang lain. Ya, bagaimana kita menolong orang lain, saudaraku? Ya. Kalau kadang-kadang kita tidak menyadari, saudaraku. Ya, kalau orang lain sakit, saudara, kadang-kadang ya, kita sudah tahu dokter yang mana yang bisa, obat apa yang bisa menyembuhkan, tapi kita tidak mau, saudaraku, membantu. Ada orang kena AIDS, saudaraku. Ya, apa yang kita lakukan, saudaraku? Kadang-kadang kita takut. Ya. Padahal kita tahu untuk menyembuhkannya bagaimana. Jadi ketakutan itu kita buang, saudaraku. Karena Tuhan sudah menjamin keselamatan kita. Tuhan sudah memberikan rohnya bagi kita, saudara dan saya. Tidak perlu takut, saudaraku. Ya, amin, saudaraku. Ya, salah satu masalah yang dimiliki oleh orang-orang yang sudah lama menjadi Kristen, saudaraku. Ya, perhatikan, saudaraku. Salah satu masalah yang dimiliki oleh orang-orang yang sudah lama menjadi Kristen ialah apa, saudaraku? Bahwa mereka lupa betapa sia-sia rasanya hidup tanpa Kristus, saudaraku. Ya. Betapa sia-sianya hidup tanpa Kristus. Ya. Hidup kita tanpa Kristus sia-sia, tidak ada apa-apanya, saudaraku. Milikilah Kristus dalam kehidupanmu. Ajaklah Yesus di dalam hidupmu. Terimalah Yesus di dalam hidupmu. Ya. Betapa sia-sia hidup ini tanpa Yesus, tanpa Tuhan, saudaraku. Tidak ada gunanya, saudaraku. Kita harus ingat bahwa tidak peduli seberapa puas dan berhasil tampaknya manusia tanpa Kristus. Mereka benar-benar orang-orang terhilang tanpa harapan, saudaraku. Dan menuju perpisahan abadi dengan Allah. Itu orang-orang yang belum mengenal Tuhan, saudaraku. Karena Alkitab mengatakan, saudaraku, hanya melalui Yesus saja orang diselamatkan. Amin, saudaraku. Hanya melalui Yesus saja orang diselamatkan. Dahsyat, saudaraku. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12 berkata begini. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Siapa Dia, saudaraku? Siapa Yesus? Ya. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Ingat, saudaraku, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ya. Dia ada Allah yang luar biasa. Dia Allah yang gak ajaib, saudaraku. Dia Immanuel, saudaraku.
Ya. Dia El Shaddai, saudaraku. Dia Allah yang luar biasa, saudaraku. Ya. Jadi saudaraku, semua orang membutuhkan Yesus. Ya. Jadi misi itu saudaraku, semua orang membutuhkan Yesus. Selanjutnya saudaraku, misi memiliki makna kekal. Dahsyat. Misi memiliki makna kekal. Misi akan mempengaruhi masa depan abadi orang lain, saudaraku. Masa depan abadi orang lain, saudaraku. Ya, itu lebih penting ketimbang, saudaraku, pekerjaan, keberhasilan, atau tujuan apapun yang akan kita raih selama hidup kita di bumi, saudara. Ya, perhatikan sekali lagi, saudaraku. Ya, misi akan mempengaruhi masa depan abadi orang lain. Itu lebih penting ketimbang pekerjaan, keberhasilan, atau tujuan apapun yang akan kita raih selama hidup kita di bumi. Hasil dari misi berlangsung selamanya, saudaraku. Hasil dari misi berlangsung selamanya. Sementara hasil dari pekerjaan tidak kekal, saudaraku. Ya, karena itu kita harus bersungguh-sungguh, saudaraku, dengan misi kita. Kenapa, saudaraku? Yesus berkata begini, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Ya, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama masih siang, saudaraku. Kalau udah datang malam tidak ada yang bisa bekerja. Selama kita masih muda, masih kuat, masih fit, saudaraku, kita melakukan pekerjaan Bapa, saudaraku. Kalau kita sudah tua, tidak ada apa-apanya, tidak apa-apanya lagi, saudaraku. Tinggal kuburan menunggu kita. Apa yang mau kita lakukan, saudaraku? Maka selama masih kuat, masih semangat, saudaraku, berikan untuk Tuhan. Ya. Berikan untuk Tuhan, saudaraku. Ya. Kita harus mengerjakan pekerjaan Bapa. Jadi mulai misi kita untuk menjangkau orang lain sekarang, saudaraku. Kita mulailah misi kita untuk menjangkau orang lain sekarang, saudaraku. Ya, selamatkan jiwa berapapun harganya. Ya. Selamatkan jiwa berapapun harganya. Tuhan sudah membayar semua, saudaraku, dengan dirinya, dengan nyawanya, dengan darahnya, saudaraku. Apa yang harus mau kita lakukan, saudaraku, untuk pelayanan misi? Apa yang mau kita lakukan, saudaraku? Ini tidak berarti bahwa kita harus menghentikan pekerjaan kita untuk menjadi seorang penginjil, saudaraku. Ya, mungkin berkata begini, nah, bagaimana saya bisa? Apakah saya meninggalkan pekerjaan saya? Saya meninggalkan situ di sana? Tidak, saudaraku. Tapi Allah ingin kita membagikan kabar baik dimanapun kita berada. Allah ingin kita membagikan kabar baik dimanapun kita berada. Baik kita sebagai pelajar, mahasiswa, saudaraku, ibu rumah tangga, saudaraku, guru TK, manajer, dan apapun yang kita kerjakan. Ya, sebaiknya kita terus-menerus mencari orang-orang yang Allah tempatkan di jalur kita. Dengan siapa kita bisa membagikan Injil, saudaraku. Kita bisa membagikan kabar baik supaya nama Yesus dikenal, supaya nama Yesus dipuja, dianggungkan, ditinggikan, dan mereka bisa menerima keselamatan dan memiliki pengharapan, saudaraku. Itu yang Tuhan rindukan, itu yang Tuhan mau, saudaraku. Ya.
Yang sebenarnya ialah saudaraku, saudaraku. Nah, misi memberi makna bagi kehidupan kita, saudaraku. Ya, misi memberi makna bagi kehidupan kita. Ya, William James berkata begini. Pemanfaatan terbaik dari kehidupan ialah menggunakannya untuk sesuatu yang berlangsung lebih lama daripada kehidupan itu sendiri. Ingat saudaraku, sekali lagi. William James berkata, pemanfaatan terbaik dari kehidupan ialah menggunakannya untuk sesuatu yang berlangsung lebih lama daripada kehidupan itu sendiri. Kalau kehidupan kita berapa lama saudaraku? 100 tahun. Sesudah itu, nah, itu maksudnya saudaraku. Ya, yang sebenarnya ialah hanya pekerjaan, hanya kerajaan Allah yang akan berlangsung selamanya. Ya, hanya kerajaan Allah yang berlangsung selamanya. Pada akhirnya segala sesuatu yang lainnya akan binasa. Karena itulah kita harus menjalani kehidupan yang memiliki tujuan, saudaraku. Ya, harus kita menjalani kehidupan yang memiliki tujuan. Apa saudara? Kehidupan yang diserahkan untuk apa saudaraku? Memiliki tujuan apa? Ya, untuk penyembahan, pertumbuhan rohani, pelayanan, pelaksanaan misi kita di dunia ini, saudaraku. Ya, hasil dari kegiatan-kegiatan ini akan bertahan selamanya, saudaraku. Ya, akan bertahan selamanya. Jadi saudaraku, jika kita gagal memenuhi misi pemberian Allah di dunia, kita tahu kita tentu menyia-nyiakan kehidupan yang Allah berikan kepada kita. Ya saudaraku, Paulus mengatakan begini saudaraku, hidupku sama sekali tidak berharga kecuali jika memakannya untuk mengerjakan pekerjaan yang ditugaskan Tuhan Yesus kepadaku. Yaitu pekerjaan untuk memberitakan kabar baik kepada orang lain tentang kebaikan dan kasih Allah yang ajaib. Dahsyat Rasul Paulus saudaraku. Ya, sekali lagi saudaraku, hidupku sama sekali tidak berharga kecuali jika memakannya untuk mengerjakan pekerjaan yang ditugaskan Tuhan Yesus kepadaku. Yaitu pekerjaan untuk memberitakan kabar baik kepada orang lain tentang kebaikan dan kasih Allah yang ajaib. Ya, karena Kisah Para Rasul 20 ayat 24 berkata begini saudaraku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Dahsyat saudaraku. Ya, dikatakan di dalam Kisah Rasul pasal 20 ayat 24 saudara. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah kepada orang lain. Luar biasa saudaraku. Ya, jadi saya percaya hati kita bangkit saudaraku. Ya, kita memiliki kerinduan seperti Tuhan mau saudaraku. Karena orang-orang di Pelaten ini hanya kita yang bisa menjangkaunya saudaraku. Karena ini adalah tempat tinggal kita. Karena untuknya Allah yang menciptakan kita saudaraku. Yang ada di planet ini hanya kita yang bisa menjangkaunya saudaraku. Orang-orang yang ada di planet ini, bumi ini saudaraku, hanya kita yang bisa menjangkaunya. Ya. Jadi saudaraku, walaupun hanya satu orang yang akan masuk surga karena kita saudaraku, kehidupan kita tentu membuat perbedaan bagi kekekalan. Ya, walaupun hanya satu orang yang akan
masuk surga karena kita, saudaraku. Karena kesaksian kita. Kehidupan kita tentu membuat perbedaan bagi kekekalan. Ya. Jadi mulailah melihat ladang misi. Ya. Mulailah kita melihat ladang misi pribadi kita. Dan kita berdoa. Bahwa Tuhan, siapakah yang telah Engkau tepatkan dalam kehidupanku. Agar kepadanya aku bercerita tentang Yesus. Amin, saudaraku. Amin. Saya percaya, saudaraku, bahwa kasih karunia Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan saudara dan saya. Saya percaya Tuhan melakukan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan saudara dan saya. Tuhan tidak membiarkan saudara begitu saja, saudaraku. Ya. Pasti Tuhan membangkitkan saudara, memberikan semangat, memberikan kekuatan. Karena saudara sudah diselamatkan. Karena saudara sudah menerima kasih karunia yang Tuhan siapkan, yang Tuhan berikan. Jadi hidup kita jangan kita sia-siakan, saudaraku. Ya, mari kita melayani Tuhan. Mari kita beritakan kabar baik kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Karena saudaraku, kenapa? Ya. Kenapa? Karena hidup kita adalah misi. Amin, saudaraku. Amin. Hidup kita adalah misi. Kalau hidup kita adalah misi, saudaraku, ya, selamatkan jiwa berapapun harganya. Amin, saudaraku. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami sudah mendengar sebagian dari kebenaran firman-Mu. Biar kebenaran firman-Mu membangkitkan iman kami, membangkitkan semangat kami, supaya kami boleh melihat ladang misi, saudara. Boleh kami melihat ladang misi. Dan kami mau memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang belum mengenal Engkau. Oleh karena itu kami membutuhkan Engkau, Tuhan. Kami membutuhkan pengurapan-Mu. Kami membutuhkan hikmat-Mu. Kami membutuhkan marifat-Mu. Terjadi dalam kehidupan kami. Supaya orang-orang yang kami jangkau. Benar-benar mereka bisa mereka menerima kami. Bisa mereka mendengarkan kami. Engkau yang beracara, Tuhan. Ya, kehidupan kami. Pakai kami menjadi alat-Mu dimanapun kami berada. Baik kami yang ada di sekolah. Yang ada di kantor, yang ada di rumah tangga, dan dimanapun kami berada, Tuhan berikan semangat kepada kami, berikan roh yang menyala-nyala kepada kami, supaya kami boleh memberitakan Injil-Mu, karena itu adalah isi hati-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik bagi kami. Kebenaran firman-Mu biar menjadi rema dalam kehidupan kami sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kami tidak lupa berdoa buat bangsa dan negara kami. Engkau memberkati bangsa kami dari Sabang sampai Merauke. Biarlah keselamatan terjadi buat bangsa kami. Biarlah transformasi terjadi buat bangsa kami, Tuhan. Biarlah bangsa kami mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka, Tuhan. Jamah mereka, Tuhan, lawat mereka. Terjadi terobosan-terobosan di bangsa kami ini, Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang ajaib. Engkau Allah yang perkasa, tidak ada yang seperti Engkau. Nyatakan kemuliaan-Mu buat bangsa kami, Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu buat bangsa kami, Tuhan. Biarlah pengurapan-Mu yang dahsyat terjadi buat bangsa kami. Lawat bangsa kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat pemerintahan kami yang tertinggi, mulai dari Presiden, Wakil Presiden, para Menteri ABRI Polri, para DPR, MPR, para Gubernur, Bupati, Camat, RT, Lurah. Kau memberkati mereka, Tuhan. Biar apa yang Engkau rindukan boleh mereka dapatkan, Tuhan. Karena jamahan Tuhan terjadi bagi mereka, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Selamatkan bangsa kami.
Kami berdoa juga buat gereja-gerejamu dimanapun berada dari Sabang sampai Merauke. Setiap denominasi gereja Engkau memberkati mereka baik hamba-hambamu yang melayani Engkau, mereka menjadi gembala, penginjil, guru, nabi. Engkau memberkati mereka Tuhan. Pakai mereka dengan luar biasa. Pengurapan mudah yang terjadi bagi mereka Tuhan. Bangkitkan iman, semangat mereka Tuhan. Dan secara khusus kami berdoa buat gereja kami. Sinode GPKDI mulai dari pengurus pusat, Pak Pendeta Ali Santoso, Engkau memberkati, mengurapi dia, memberikan hikmat marifat surgawi terjadi. Biarlah gereja GPKDI mengalami terobosan dalam setiap apapun yang diprogramkan. Dalam namanya terjadi mujizat-Mu dimanapun GPKDI. Di situ jiwa-jiwa banyak diselamatkan. Kami percaya Tuhan. Pakai semua pengurus-pengurus pusat Tuhan. Engkau pakai mereka dengan luar biasa, dengan kesatuan hati. Boleh melakukan setiap program. Dan ketua sinode daerah dimanapun berada, Tuhan Engkau memberkati mereka. Hamba-hambamu, gembala, penginjil, Engkau memberkati mereka. Bahkan jemaat Tuhan yang mereka layani, Engkau memberkati Tuhan. Biarlah kebahagiaan dan keharmonisan terjadi bagi rumah tangga mereka Tuhan. Kami percaya mujizat-Mu terjadi dalam kehidupan mereka. Dan nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Kami berdoa buat gereja kami di tempat ini Pontianak. Gembala kami Bapak Ali Santoso bersama ibu dan anak-anak yang memberkati Tuhan. Biarlah pelayanan di depan ini semakin maju diberkati oleh Tuhan. Dan nama Tuhan dipermuliakan di dalamnya Tuhan. Setiap pelayan-pelayan menerima dalam pelayanan Engkau memberkati mereka. Mulai dari hari Senin sampai hari Minggu dalam nama Yesus. Penyertaan Tuhan yang sempurna terjadi bagi mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua di dalam tangan-Mu Tuhan. Bagi jemaat yang mengalami sakit penyakit dimanapun berada. Engkau mengulurkan tangan-Mu untuk menjamah mereka. Dan mereka menjadi sembuh. Di dalam nama Yesus. Karena oleh bilur-bilur-Mu sudah sembuh. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu. Saatnya kami mau akhiri ibadah kami pada hari ini. Dan kami diberkati dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ulurkanlah tangan-Mu untuk memberkati kami. Jemaat-jemaat kekasih dimanapun berada saat ini. Arahkan hati dan pikiran-Mu kepada Tuhan. Dan angkat kedua belah tangan-Mu. Dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaannya, persekutuannya dengan Roh Kudus menyertai kita mulai sekarang, besok, lusa, dan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.